Hai, halo teman-teman. Balik lagi di channel Christine ya. Apa kabar teman-teman? Christine berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke, balik lagi ya teman-teman. Temenin Christine hari ini. Mau ke puskesmas ya teman-teman. Mau cek gigi. Mau tambal gigi teman-teman. Gigi Christine tuh gigi geraham yang di bawah itu kanan dan kirinya bolong ya teman-teman. Dan ini perdana Christine ke puskesmas ya teman-teman. Karena selama ini Christine ada gitu langganan dokter gigi itu di daerah Kelenteng sana ya teman-teman gitu. Nah tapi Christine karena jauh ya teman-teman, ngerasa kejauhan ke sana. Jadi ini tuh deket banget dari rumah Christine ya teman-teman. Pokoknya di daerah dekat rumah Christine gitu puskesmasnya sekarang. Jalan kaki juga bisa ya teman-teman, paling 5 atau 10 menit udah nyampe gitu ke sini. Gitu teman-teman. Jadi gigi Christine bolong itu teman-teman awal mulanya dari Christine makan keripik singkong ya teman-teman. Terus keripik singkongnya ini mungkin terlalu keras gitu ya teman-teman. Jadi ya udah pas Christine makan tuh yang sebelah kanan pakai gigi geraham yang sebelah kanan gitu. Loh, kok tiba-tiba kayak makan batu gitu ya teman-teman. Loh. Pas aku lihat-lihat ternyata gigiku yang copot teman-teman, ya ampun. Udah serapuh itu ya gigi Christine teman-teman. Akibat Christine jarang sikat gigi gitu ya, padahal Christine sikat gigi loh teman-teman setiap hari gitu ya. Kadang ya memang lebih seringnya tuh sehari sekali gitu ya, malam-malam aja gitu Christine bersihin giginya gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, ya ampun, mungkin karena terlalu keras juga kali ya itu keripik singkongnya, langsung copot gitu aja gitu ya teman-teman. Dan kaget banget teman-teman. Ya udah, alhasil gigi Christine jadinya copot deh. Lebih tepatnya ini ya, muruluk gitu ya teman-teman. Jadi nggak bolongnya lumayan besar gitu ya. Terus kalau yang kiri itu Christine juga kurang paham sih bolongnya karena apa ya kemarin. Sama sih, mungkin makan yang keras juga gitu ya, tapi bukan makan keripik singkong, tapi makan apa gitu. Tiba-tiba aja Christine juga ngerasa, loh kok Christine kayak makan batu ini ya gitu. Oh pasti lihat-lihat lagi, ampun ternyata gigi Christine sendiri Christine makan teman-teman. Ya udah, puji Tuhan gitu ya, puskesmasnya deket gitu dari rumah. Jadi Christine nggak mager lagi sekarang ke dokter gigi ya teman-teman, untuk benerin gigi ini. Cuman memang waktu kemarin pas mau cek giginya gitu, mau tambal giginya ini, Christine harus berangkat dari rumah tuh jam 6 ya teman-teman. Jam 5 lebih malah, Christine jam 5:20 itu udah standby di puskesmasnya teman-teman. Karena apa? Karena katanya sengantri itu ya teman-teman. Jadi sebelum lebaran kemarin tuh Christine udah sempat ke sana gitu ya, ke puskesmas teman-teman. Dan itu hari Jumat. Ternyata pas hari Jumat itu sudah cuti bersama gitu ya teman-teman, para pegawainya gitu ya teman-teman, dokter giginya mungkin. Ya, terus ya udah akhirnya kata yang jaga di sana, kalau mau kesini lagi itu nanti kalau udah selesai lebaran datang aja lebih pagi gitu ya. Jam berapa Pak? Saya udah di sini jam 6 apa setengah 6 gitu dia bilang. Oke, nanti saya iniin katanya, ambil nomor antriannya gitu ya. Dan memang jatah untuk dokter gigi itu teman-teman hanya 25 pasien ya teman-teman. Oke, jadi Christine datang kemarin udah 5:20 gitu kan teman-teman. Ternyata gerbangnya baru dibuka jam 6:10 teman-teman. Dan akhirnya Christine juga karena ketemu sama ada satu tante ya teman-teman yang mau cek gigi juga di situ gitu, yang dia datang juga pagi-pagi banget. Dia bilang bisa loh daftar lewat online kata dia kan. Akhirnya udah, gimana tante caranya? Ini download aplikasi JKN gitu ya namanya teman-teman. Akhirnya udah Christine download gitu aplikasi itu ya teman-teman. Dan udah download, ya udah Christine daftar langsung kan online gitu, secara online. Dan Christine tanya sama tante, kalau tante sendiri udah belum daftar secara online? Kata dia, oh aku sih belum katanya. Loh, tante yang ajarin kok tante sendiri belum gitu ya daftar lewat online? Iya katanya, soalnya takut susah katanya gitu kan ya. Oh ya udah sini Christine ajarin tante gitu kan. Christine kasih tahu, mau nggak tante gitu ya. Akhirnya dia mau, dan akhirnya Christine duluan kan yang udah daftar online teman-teman. Christine dapat kebagian nomor antrian B09, terus tantenya B10 gitu ya teman-teman. Ya udah akhirnya dia senang juga gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak usah harus terlalu pusing dengan nanti antri lagi secara offline gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah harus antri lagi gitu maksudnya. Oke, dan katanya kalau misalkan udah daftar online gitu, kita bisa datang nanti balik lagi aja ke situ, ke puskesmasnya jam 7:30 gitu teman-teman. Jadi nggak usah harus tunggu lama-lama di puskesmas ya. Dan kebetulan rumah Christine kan dekat, jadi Christine pulang lagi gitu ya teman-teman, karena kan harus mempersiapkan Clayton sekolah ya teman-teman. Nah setelah pulang dari puskesmas itu Christine ini ya teman-teman masak gitu. Sebelum masak Christine ke pasar dulu bentar ya teman-teman, barusan belanja keperluan untuk makan siang ini ya gitu teman-teman. Jadi ini tuh waktu hari apa ya teman-teman, kalau nggak salah hari Selasa gitu. Oh hari Rabu ya teman-teman. Kalau nggak salah ya, berarti kalau nggak salah benar. Maksa ya teman-teman. Pokoknya antara hari Selasa atau hari Rabu gitu teman-teman. Christine punya stok
kaki sapi ya, kaki sapi di kulkas gitu. Waktu itu sempet pas belanja ke pasar, Christine lihat kaki sapi, terus kayak pengen gitu ya teman-teman, kok kayak kepengen gitu ya ngelihat sumsumnya gitu ya. Terus tapi Christine masih bingung gitu ya, karena Christine sebelumnya belum pernah masak kaki sapi teman-teman. Terus Christine cari-cari resep kan waktu pas di puskesmas itu sambil lihat Mbah Google. Christine search itu sop kaki sapi gitu ya. Terus Christine keinget gitu ya waktu makan di salah satu tempat makan namanya BMK, bakso Malang Karapitan, bukan apa sih bakso ya itulah teman-teman ya, ada di dekat rumah mertua Christine itu dia ada semacam menunya tuh soto Betawi gitu ya teman-teman, dan dikasih santan, dikasih kentang goreng gitu ya, kuahnya kuah santan gitu. Terus daging sapinya tuh juga ada kaki sapinya gitu ya. Terus pokoknya enak banget gitu, dan pas ngelihat resep-resep yang ada di Google juga keluar gitu ya teman-teman, itu namanya ternyata soto Betawi gitu ya teman-teman. Dan akhirnya ya udah Christine mau eksekusi, mau masak gitu ya si kaki sapi itu dengan itu namanya teman-teman, dengan resep soto Betawi gitu ya. Aduh susah banget sih ini ngomongnya. Nah setelah makan siang kita mau langsung jemput Opung Boru ya teman-teman. Opung Boru akhirnya pulang dari Medan teman-teman. Asik, dapat oleh-oleh. Puji Tuhan, Opung Boru udah sampai di Bandung dengan selamat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung di dalam doa ya. Gitu, dan tuh kan ada oleh-olehnya banyak kan teman-teman. Terus pas di pasar itu juga barusan ya teman-teman, Christine itu beli jambu batu gitu ya teman-teman, tapi yang udah benar-benar banyak itu loh teman-teman, yang udah mateng banget gitu ya, sama stroberi gitu. Jambunya 1,5 kilo, terus stroberinya Christine beli kalau nggak salah seperempat atau setengah kilo gitu ya. Dan Christine mau jus gitu ya, dan tadi sempat udah ngejus dulu ya teman-teman, dan itu Christine dapat 2 botol besar gitu ya teman-teman, buat stok gitu mah. Terus Christine juga ada beli buah naga ya teman-teman. Dan pas tadi Christine masak itu kaki sapinya itu masakannya berhasil ya teman-teman. Terharu banget Christine teman-teman, dan papanya Ethan bilang enak, masakan mama enak. Aduh aku jadi terhura teman-teman. Makasih loh calangnya gitu ya teman-teman. Terus ya udah kita makan gitu ya. Terus Christine tadi kasih tomat biar tambah seger. Terus Christine Christine juga goreng emping gitu ya teman-teman, supaya benar-benar soto Betawi banget gitu kan. Oke, lanjut. Ini Christine sama Opung Boru, Opung Doli, kita mampir dulu ya teman-teman, mau mampir makan karena katanya Opung Boru barusan hanya sarapan lupa, katanya pokoknya hanya makan pagi gitu ya teman-teman. Jadi dia lapar, dan ya kalau misalkan nggak langsung makan gitu kan, nyampe rumah dulu baru makan, pasti ini banget gitu ya, terlalu lapar lama nunggu makannya gitu. Jadi kita kesini deh teman-teman ke nasi goreng sawah kurung yang ada di Singgasana ya teman-teman. Dan pas makan ternyata B aja ya teman-teman. Bukan B aja sih, maksudnya nasinya ternyata terlalu keras ya teman-teman. Padahal setiap kalau kesini sih nggak pernah ada komplain gitu ya. Tapi kemarin nggak tahu kenapa nasinya itu terlalu kering teman-teman. Jadi kata Mama Christine, ini mah bukan selera saya katanya gitu ya. Aduh mohon maaf ya Mama, ternyata Mama jadi harus makan yang kurang enak deh gitu ya. Padahal kan berharapnya habis nyampe pengen dapat makanan yang enak gitu ya. Karena tadi ditanya gitu, Mama mau nggak makan bakmi gitu ya, karena kan selera kita tuh bakmi ya teman-teman, mie gitu. Ternyata tapi katanya enggak, aku mau makan nasi aja supaya kenyangnya pol gitu ya. Dan di situ kita main ada ayunan ya teman-teman. Terus kalau Bapak itu pesen bakmi gitu ya. Terus kalau kami, karena kami udah makan, papanya Ethan sama saya udah makan, dan Edo juga, ya udah akhirnya kita cuman pesan kopi gitu ya. Akhirnya sih kita beli ayam juga ya, ayam sihlin gitu namanya ya. Ya itulah, tapi ternyata ayamnya terlalu keasinan ya teman-teman. Duh sayang banget. Tapi ya udah akhirnya tetap kita makan juga gitu ya. Dan nasi gorengnya juga ini kita bungkus dan bawa pulang gitu ya. Mama makan hanya setengah porsi aja. Dan kalau Bapak itu makannya dihabisin ya. Nah jadi Opung Boru itu ada mungkin sekitar 3 minggu kali ya di Medan teman-teman. 3 minggu lebih kalau gak salah sih. Gak kerasa juga ya teman-teman, ternyata Mama tuh lama juga gitu liburannya di Medan ya teman-teman. Karena memang waktu kemarin kan pas Mama ke Medan itu sekalian ada perlu gitu ya teman-teman. Adikku Bona itu sekarang kerjanya di Medan. So mereka lagi nyari kosan gitu ya teman-teman. Tadinya kan Bona itu kerjanya di Solo gitu ya. Nah sekarang pindah gitu, dia dimutasi ke Medan. Kayaknya perusahaannya yang sama gitu ya teman-teman. Jadi mereka cari kosannya adik aku gitu ya teman-teman. Jadi Mama juga ya udah sekalian nemenin Bona gitu ya, karena mereka juga kan udah lama nggak ketemu. Terus
akhirnya ya udah, kan karena mama tuh ada kakaknya yang paling pertama kan tinggalnya di Medan, jadi ya udah dia di sana gitu, sekalian temu kangen ya sama kakak pertamanya gitu ya teman-teman. Mereka mama tuh kan anak kedua gitu, jadi mereka umurnya mungkin gak terlalu jauh, jadi apa-apa yang misalkan mamaku beli, mama tua juga beli gitu ya. Aku panggilnya mama tua ya teman-teman. Mama tua aku punya, mamaku juga harus punya gitu. Kemarin dia bilangnya gitu ya, maksudnya mama cerita gitu, apa yang aku beli ini juga beli gitu, kakak beli gitu. Jadi lucu banget ya mereka teman-teman. Dan mereka mungkin seakrab itu gitu ya. Jadi ya udah, mereka ini saling melepaskan rindu gitu ya teman-teman. Dan juga mama ketunda pulangnya itu karena kemarin kan ada libur Paskah ya teman-teman. Jadi harga tiket tuh kan pasti ini banget ya, mahal gitu teman-teman. Kemarin aja katanya mama pulang tuh harga tiketnya 1.750.000 kayaknya, atau 1.800.000 ya, sekitar segitulah ya teman-teman. Pas perginya juga lumayan ya teman-teman, 1.700.000-an kayaknya ya. Pokoknya aku total tuh tiket mama pulang pergi tuh 4 juta ya teman-teman. Aduh, harga tiket di Indonesia kok mahal banget ya teman-teman. Jadi sedih. Oke, lanjut ya, nggak perlu kita pikirin ya itu teman-teman. Kalau misalkan ada berkat gitu, kalau misalkan kita masih diberikan kesehatan, ya udah kita syukurin aja gitu ya, berkat Tuhan. Jadi kita juga bisa menikmati hidup ini ya teman-teman. Kemarin sebelum mama berangkat ke Medan itu Christine request ya teman-teman, mah jangan lupa ya oleh Christine cukup ini Bika Ambon ya teman-teman. Dan Bika Ambon yang paling Christine suka gitu ya teman-teman ya, mungkin karena Christine juga belum pernah cobain yang lain gitu, belum pernah coba merek lain gitu ya teman-teman, maksudnya Bika Ambonnya. Jadi Christine selalu request kalau mama pulang ke Medan itu Bika Ambonnya yang merek Ahun ya teman-teman. Sesuka itu Christine sama Bika Ambon Medan teman-teman, yang Ahun. Dan ingat ya ma, Christine itu harus kebagian oleh-olehnya satu kotak yang besar. Christine nggak mau yang cuman setengah aja gitu. Ya udah, jadi bersyukurnya mama bawain gitu ya teman-teman, satu kotak yang besar Bika Ambon gitu. Christine nggak perlu ikan asin, Christine nggak juga minta markisa, kayaknya minuman sirup markisa gitu teman-teman. Terus ada banyak lagi ya teman-teman yang bisa dibeli gitu kan, jadi oleh-olehnya khas Medan, atau durian mungkin teman-teman, tapi Christine hanya minta itu aja ya teman-teman. Makasih banyak ya ma untuk oleh-oleh Bika Ambonnya. I love you so much. Oke deh teman-teman. Nah ini dia Bika Ambonnya ya teman-teman yang mama bawa tuh kan, udah langsung hampir ludes. Aduh, oh ini tuh kita bagi juga ya teman-teman. Christine bagi gitu, maksudnya sama mama itu sepertiganya gitu teman-teman, karena katanya mama bagi sama opung di Medan gitu ya teman-teman. Ya aku jadi kebagiannya hanya 3/4. 3/4 maksudnya. Ya udah deh, nggak apa-apa, tetap bersyukur ya teman-teman. Ini malamnya Christine lapar dan pengen kue tiaw gorengnya Pak Krompiang atau Mas Krompiang ya teman-teman di Kopo Permai. Enak banget teman-teman. Udah dulu ya videonya teman-teman. Terima kasih udah nonton. Tolong dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye teman-teman semua. God bless you. Mwah.